هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, sehingga Allah memudahkan langkah kita untuk sampai kepada tempat ini. Yang mana kita ketahui bahwa majlis-majlis seperti ini merupakan tradisi. Majlis-majlis orang-orang berkumpul memperingati, membaca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan tradisi yang diwariskan oleh kaum salihin. Orang-orang soleh terdahulu, mereka senang duduk lama-lama dalam satu majlis. Bahkan mereka sanggup duduk berjam-jam, tidak peduli kakinya sakit, tidak peduli pinggangnya sakit, akan tetapi mereka merasa nikmat. Kenapa? Mengungkapkan kerinduan kepada Nabi Muhammad. Karena kelak mereka tahu Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan di dalam Al-Qur'an, wa idza ja'atis sakhah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk meniup sangkakala, maka akan ada terdengar suara yang memekakkan. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Semua orang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, lari daripada ibunya, lari daripada bapaknya. Yauma idzin sya'nu yughnih. Kemudian setiap orang tidak lagi memperdulikan orang lain. Banyak orang-orang yang tidak percaya dengan ayat ini, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah membuktikannya di hadapan kita. Pada tanggal 28 September 2018, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa ayat ini benar-benar kelak akan terjadi, dan kita semua benar-benar akan berada pada hari itu, di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa tidak ada kasih sayang seorang ibu, yang mana kita beranggapan bahwa kasih sayang yang paling besar adalah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Akan tetapi tatkala Allah menunjukkan kekuasaannya, seorang ibu lupa kepada anaknya. Tatkala gempa itu datang, seorang ibu yang lari daripada anaknya, dia sudah tidak ingat sama anaknya. Kapan dia ingat anaknya? Ketika dia sadar bahwa anaknya sudah tertimpa seng, anaknya sudah menjerit, anaknya sudah menangis, baru dia sadar bahwa dia telah lari dari anaknya. Dia telah memikirkan dirinya sendiri, dia tidak peduli dengan orang lain. Padahal seorang anak yang amat sangat dicintai ibunya. Ini merupakan gambaran kecil yang ada pada kita, yang disaksikan di depan mata kita sendiri. Kenapa tidak ada guna harta? Bahkan ada seseorang yang kaya, mobil Fortunernya 3, mobil itu jadikannya benteng. Akhirnya saya penasaran, kenapa mobil dijejer 3 macam orang cekat pintu. Saya tanya, Haji, kenapa mobil dijejer, Haji? Supaya kalau kira-kira yang ada gempa, yang listrik jatuh, tidak langsung limpa orang di dalam situ. Jadi kenaknya mobil itu dulu. Kenapa? Karena semewah apapun rumah orang, tidak satupun orang yang berani tidur dalam rumahnya. Sebesar apapun, sehebat apapun fondasinya, tidak ada orang yang berani tidur dalam rumahnya. Sebanyak apapun uang orang di rekening, sebanyak apapun uang orang yang ada di tangannya, tidak ada barang yang bisa dibeli. Tidak ATM tidak bisa diambil, semua mati lampu. Kita seakan-akan hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tidak ada itu selama 2 pekan berturut-turut. Allah buktikan bahwa Allah tidak main-main dengan ayatnya. Dan kelak kita semua akan merasa bergembira. Kenapa? Karena kita banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dalam sambungan ayat itu Allah mengatakan, wujuhu yawma idzin musfirah. Akan tetapi pada hari itu ada orang yang wajah mereka berseri-seri, dhahikatun mustabshirah. Mereka tertawa, gembira, riang. Kenapa? Karena mereka punya bekal, mereka punya amal, mereka punya banyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mereka sudah tidak takut lagi dengan hari-hari seperti itu. Kenapa? Ada yang menjamin keselamatan siapa? Ada yang menjamin keselamatan mereka. Siapa? Yang pertama amal perbuatannya, yang kedua adalah salawat mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Demi Allah, jikalau kita mau mengandalkan amal kita, amal apa yang kita punya, bahkan kita tidak tahu apakah sholat kita ini betul, apakah bacaan Al-Fatihah kita betul, apakah wudhu kita betul, apakah ibadah-ibadah yang lain kita semua betul. Siapa yang berani menjamin bahwa seluruh amal ibadah kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mengharap syafaat kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki kualitas diri kita agar kita bisa berbahagia bagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita niat membaca